norak. Mungkin satu kata itu yang bisa gue kasih pada bocah-bocah nggak jelas yang sering banding-bandingin device dia sama device orang lain. Dan dari banyak device yang dibandingin, rata-rata iPhone dan Android lah yang paling sering jadi sasaran komparasi mereka. Dan satu hal yang gue yakin, pasti banyak dari mereka yang komparasi ini tujuannya cuma buat narsis, seolah-olah HP dia lah yang paling bagus. Jujur aja, kesel dan muak banget lihat bocah yang kayak gini. Karena saat argumen mereka dibalas dengan fakta, banyak dari mereka sering nyari-nyari kesalahan. Padahal pada dasarnya iPhone maupun Android punya segmen konsumen masing-masing yang emang tujuannya buat aktivitas yang produktif, bukan cuma buat kebutuhan gengsi atau pengen terlihat kaya aja. Yang paling bikin gue kaget, ada yang melakukan segala cara cuma buat beli HP atau gadget lain demi menuhin gengsinya. Di sini gue akan nempatin posisi benar-benar netral, tidak akan memihak keduanya. Karena jujur aja, gue pakai produk Apple maupun Android juga. So, kali ini gue akan bahas dalam segmen melek teknologi. Jadi silahkan disimak sampai habis. Seperti yang kalian tahu, iPhone dan produk Apple lainnya punya operating system sendiri, bukan Android ataupun Windows. Operating system adalah perangkat lunak atau software yang punya fungsi buat ngelola atau ngatur sumber daya perangkat keras atau hardware, seperti CPU, memori, SSD, atau penyimpanan lokal. Dan di sini udah jelas kalau iPhone dan Android bukan satu platform yang sama. Dan karena ini juga banyak orang yang bandingin, bahkan ada juga yang bela-belain sampai keterlaluan. Harus gue akuin, selama beberapa tahun gunain produk Apple, emang secara performa paling stabil. Menurut gue, ini karena OS Apple yang emang ringan dan bisa dapat pembaruan meski HP-nya udah berumur 5 tahun. Namun bukan tanpa celah, Android juga punya banyak keunggulan dibanding iPhone, kayak baterainya yang punya kapasitas gede dan suhu yang lebih dingin. Artinya, keduanya emang saling melengkapi nih. Ada keunggulan dan ada kelemahan pada masing-masing OS. Bagi kalian yang berbisnis atau punya produktivitas yang tinggi, tentu untuk saat ini iPhone lebih disukai karena gampang terkoneksi sama produk Apple lainnya. Namun di sisi lain, dengan harga yang sama, untuk orang yang suka dengan aktivitas berat kayak editing ataupun nge-game, pasti banyak dari mereka akan milih Android. Ini karena Android punya sistem cooling yang jauh lebih baik daripada iPhone, yang kalau dipakai render video 10 menit udah kayak meledak HP-nya. Intinya, kedua HP ini punya keunggulan dan target pasarnya masing-masing. Namun sayang banget, ada banyak fans yang sering ngerebutin dan saling ngerendahin. Gue sering banget lihat orang aneh yang selalu ribut dan nyampah di komen orang demi ngunggulin HP yang dia pakai. Herannya, yang paling sering ngerebutin kayak gini justru dari bocah-bocah yang bahkan nggak tahu apa-apa tentang HP yang dia pakai. Namun mereka seolah-olah udah tahu segalanya. Tapi ya udahlah, jangan ribut. Banyaknya orang yang ributin masalah HP tentu nggak semena-mena karena iseng aja, tapi juga karena adanya fitur di satu HP yang nggak ada di HP lain, bahkan untuk OS yang sama sekalipun. Puncaknya, jika ada bocah-bocah nggak jelas yang ikut nimbrung tanpa punya data ataupun fakta yang valid. Karena rata-rata bocah kayak gini pasti ngeyel kalau kita kasih tahu. Banyak orang juga ngebandingin fitur di HP flagship sama HP mid-range. Ini jelas tidak masuk akal, karena ya lu bayangin aja lah, yang harganya belasan juta dibandingin sama yang harganya 5 juta. Dan fenomena keributan kayak gini udah terlalu meresahkan, karena selain bikin image suatu HP jadi jelek, tapi juga jadi sampah di konten orang lain. Dan dari banyaknya bocah-bocah khayalan kayak gini, rata-rata banyak dari mereka banding-bandingin dengan HP yang justru bukan miliknya. Padahal jelas, jika HP itu yang punya kita sendiri, tentu akan dapat lebih banyak pengalaman dan nyimpulin apakah HP kita ini benar-benar layak untuk dibandingin. Bukan asal ngomong dan udah merasa paling benar, lalu ngerendahin pendapat orang lain. Bahkan, banyak juga dari mereka sering nyari-nyari kesalahan kecil dari HP orang lain, yang mungkin nggak terlalu punya dampak bagi mereka yang gunain HP tersebut. Bagaimanapun, menerima kekurangan itu bukan suatu hal yang buruk. Setiap device tentu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Dan menurut gue, daripada lo banding-bandingin sesuatu yang bukan milik lo, lebih baik lo eksplorasi dan pelajari dari komparasi yang telah dilakuin sama influencer dan expertise gadget, biar lo bisa nentuin produk apakah yang sesuai dengan kriteria. Akan tetapi di luaran banyak juga orang yang menginginkan iPhone ini dengan cara yang menurut gue nggak masuk akal. Lu pasti nggak asing kan sama orang yang rela jual barang mahalnya ataupun barang berharganya demi gengsi beli iPhone. Menurut gue ini udah nggak etis dan nggak masuk akal, karena relain segala cara cuma buat menuhin gengsi itu sangat-sangat nggak baik. Lantas orang seperti apakah mereka? Sebenarnya orang kayak gini bukan cuma buat gengsi aja, tapi juga banyak dari mereka itu sering ikut-ikutan teman, idola, ataupun standarisasi sosial aja. Sebenarnya tidak masalah sih mau demi gengsi atau standar sosial jika itu dibutuhkan. Hanya saja banyak dari orang yang ngebelit punya HP impian ngedapetin dengan cara yang buruk, seperti beli HP dengan pay later, kredit, dan pinjaman lainnya. Bahkan ada juga loh yang rela nyakitin orang tuanya cuma gara-gara kemauannya pengen beli HP nggak diturutin. Gue rasa pinjam duit buat beli HP tapi nggak bisa bikin aktivitas yang produktif cuma akan nyiptain lingkaran setan. Saat beli HP keluaran terbaru, orang tersebut rela pinjam uang buat nurutin keinginannya. Lalu setahun kemudian pinjaman itu sudah lunas total, tapi di waktu yang sama HP yang baru juga keluar juga, dan orang tersebut pasti akan ngelakuin pinjaman lagi buat beli HP yang baru ini. Dan ini sudah banyak kejadian di sekitar kita, dan rata-rata orang yang lakukan kayak gini akan terus ada dalam lingkaran setan dan akan mengulanginya terus-menerus. Demi iPhone, bahkan ada wanita TikTok yang sengaja ngejual harga dirinya. Ya benar, cuma buat gengsi. Ini banyak banget seliweran, dan gue rasa apa anda segitunya banget. Karena rata-rata orang yang beli HP ataupun barang lain demi gengsi udah gak mikir tentang kehormatan dan juga harga dirinya, dan mereka juga terkesan seperti gak punya malu buat ngumbar keburukannya demi gengsi yang mereka inginkan. Rata-rata orang yang beli iPhone demi gengsi juga terkesan norak, lebay, dan alay, entah itu dengan mamerin kamera bebannya atau mamerin logo Apple di case belakangnya. Padahal mah harga iPhone yang mereka pakai mungkin setara sama harga Android mid-range di saat ini. Dan lu sebagai user iPhone yang gunain HP kalian buat produktivitas tinggi, pasti lu ngerasa kesel dan malu sama orang yang absurd kayak gini. Akhirnya ini semua tergantung dari kalian sendiri mau gunain device kalian apapun itu untuk aktivitas yang produktif ataupun yang tidak produktif. Kalian bisa sesuaiin kebutuhan kalian sama device yang harus kalian dapetin. Dan bagi kalian yang mungkin pengen HP yang bagus, mending kalian simpan uang kalian, karena 1 ataupun 2 tahun lagi pasti HP impian kalian akan turun harga, namun masih layak untuk digunakan hingga 3 tahun lagi. Jangan sampai kalian ngelakuin tindakan absurd buat beli HP ataupun barang apapun yang kalian impiin. Kalau emang masih belum mampu, ya simpan dulu uangnya. Jangan sampai demi ikut-ikutan teman kalian, idola kalian, ataupun standar sosial aja, terus kalian ngelakuin tindakan yang aneh. Pada dasarnya, jika kita beli barang bukan karena FOMO, kita bisa maksimalin produktivitas barang tersebut, dan nggak perlu juga banding-bandingin barang yang lo punya dengan milik orang lain, karena ini nunjukin kalau lo nggak pede dengan barang yang lo punya. Gue saranin, jika di sekitar kalian ada orang absurd yang ngebuat pengen punya iPhone ataupun barang mahal lainnya sampai ngelakuin tindakan aneh, kalian arahin dah. Jangan sampai orang terdekat kalian masuk ke dalam lingkaran setan yang akan terus diulangi sampai kapanpun. Kayak Izanami bro. Dan cukup segitu aja gue ngasih wejangan kali ini. Maaf jika gue ada salah kata ataupun salah dalam nyampein pesan atau nyakitin perasaan kalian. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.